itu tidak dianggap sebagai mushaf. Demikian, silakan mamang-mamang yang lain mungkin sudah ada nih, Mang Mumu sudah menyalakan. Ya. Makasih. Bagus sekali Mang Ajib itu. Itu sebagai salah satu cara untuk ini ya. Karena begini Mang, saya perhatikan ya. Girah untuk membaca Quran itu makin makin banyak ya, kalangan-kalangan. Kalau kita perhatikan itu lebih banyak di handphone. Saya sendiri juga lebih banyak di handphone. Misalnya, wah ini harus kalau hafalan terus diingat kembali itu sambil di mobil itu saya hidupin gitu, saya liatin di handphone gitu. Oh iya alat gitu. Memang lebih praktis lah istilahnya itu begitu, dan itu tersedia di mana-mana. Tapi mungkin kalau dibuka itu harus harus ada wudhu mungkin ya. Silakan Mang Momo. Ya, terima kasih. Terkait menyentuh mushaf yang ada di aplikasi handphone ya. Dasarnya kita lihat dulu di dalam kitab Nihayatuz Zain ya, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa yang dimaksud mushaf itu ya adalah setiap benda yang di sana terdapat tulisan Al-Qur'an. Gitu ya, baik kertas, kain, plastik, papan, tiang, tembok dan sebagainya. Nah, itu dasarnya dari Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Nanti silahkan dilihat kitabnya halaman 32 ya. Kemudian fatwa ulama kontemporer itu ada dalam kitab Mauqi'ul Islam Soal wal Jawab halaman 53. Di situ dijelaskan hadhil jawalat, handphone atau smartphone itu disebutnya bahasa Arabnya jawalat. Hadhil jawalat allati wudi'a fihal Qur'an kitabatan aw tasjilan la ta'khudhu hukmal mushaf fayajuzu limasiha min ghairi taharatin. Handphone atau smartphone yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an, baik yang nampak sebagai tulisan atau berupa audio, itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Oleh karena itu boleh memegangnya dalam keadaan hadas dan dalam keadaan tanpa punya hadas tanpa hadas gitu ya. Wa yajuzu duhulul khala biha, dan boleh membawanya ke toilet. Wadzalika, nah alasannya adalah li'anna kitabatal Qur'an fil jawali laisa ka kitabatin fil masahif. Karena Al-Qur'an yang tampak di HP atau smartphone itu tidak seperti tulisan mushaf. Tulisan tersebut adalah getaran listrik, lanjutannya ya, fahiya jadzabatun tu'radu tamun tazulu wa laysat hurufan sabitatan wa jawalu mustamilun 'alal Qur'an wa ghairi. Singkatnya begini. Jadi tulisan tersebut hanya getaran listrik atau pancaran sinar yang bisa nampak dan bisa hilang, serta bukan merupakan huruf yang tetap gitu. Lebih dari itu, dalam handphone atau smartphone terdapat juga program atau aplikasi lain selain Al-Qur'an. Cuman sebagai adab nih tadi yang disampaikan oleh Mang Kiai Aib ya, pada saat mau masuk ke toilet, ya pas tampilan aplikasi Qur'annya jangan dimunculkan. Begitu juga pas kita mau megang niat kalau bukan niat mau ngaji, ya jangan dimunculkan aplikasi Al-Qur'annya. Jadi itu sebagai bentuk ini aja, adab kita menghormati Al-Qur'an. Jangan sampai misalnya aplikasinya nyala, Al-Qur'annya terlihat begitu ya, tampilan misalnya surat An-Nur, surat Al-Baqarah misalnya begitu. Nah, kita megang nggak punya wudu gitu ya. Jadi kalau tampilan aplikasi Al-Qur'annya sudah muncul, berarti kita memang ada niat mau membaca, mau mengkaji begitu. Jadi saya lebih ke sana saja. Terima kasih. Terima kasih Mang Momo. Tapi saya mau nanya ya, sebenarnya ada yang ini kan masih ikhtilaf gitu ya. Secara mazhab atau ulama ya, itu semuanya itu mewajibkan wudhu atau enggak? Misalnya kayak, apakah ini hanya Imam Syafi'i atau gimana? Gimana, Mang Soleh ya? Silakan Mang Soleh. Terima kasih Mas Yatno, Mang Mumu.
Mang Kiai Ayib, Kiai Mumu, di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi ya, itu disebutkan di situ bagi orang yang haid dan nifas itu jangan niat membaca Al-Quran. Niatnya adalah zikir. Nah itu di dalam Al-Adhkar dijelaskan jelas ketika dulu ngaji itu. Jadi niatkan zikir ketika membaca Al-Quran. Jadi bukan niat membaca. Itu salah satu yang disarankan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Ya. Tetapi jumhur ulama itu sepakat sebenarnya orang yang sedang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Nah, dari Imam Nawawi, jumhur ulama itu, lalu Imam Nawawi menunjukkan caranya supaya boleh, tapi dengan niat zikir, bukan niat membaca. Kalau jumhur ulama yang tadi menyatakan bahwa tidak boleh, itu berdasarkan ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, surat Al-Waqiah ayat 79. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Lalu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqra al-haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Jangan, ini hadisnya dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah berdawuh, tidak boleh orang yang haid dan orang yang dalam keadaan junub membaca Al-Quran. Tapi sekali lagi ini Imam Nawawi menyarankan agar tidak kena tidak boleh, niatnya adalah zikir. Nah, di dalam hal pengajaran, mengajar maupun ketika diajar, nyimak hafalan Al-Quran, nah itu kalau putri saya, sekarang kan sedang mondok, menghafal Al-Quran. Itu mengajar dan menghafal, memakai pendapat yang boleh digunakan untuk mengajar dan menghafal. Tetapi ketika sedang kondisi haid, posisinya adalah tidak boleh nambah hafalan Al-Qur'annya, tapi murojaah saja, ngulang-ngulang saja. Nah, tapi saya tidak bertanya lebih lanjut apakah diniatkan zikir atau tidak ketika murojaah itu. Nah, di dalam keterangan ulama yang lain, sama, jadi selama tidak diniati untuk membaca, misalnya untuk tujuan berdoa, untuk tujuan berzikir, itu boleh. Misalnya ini pendapatnya Syekh Abdurrahman Al-Ba'lawi di dalam kitab Al-Bughyatul Murtasyidin. Ini kitabnya mungkin ada di Mang Hasan ya. Bughyatul Murtasyidin, halaman 52 dijelaskan. Dan haram membaca Al-Quran bagi orang yang junub dengan tujuan membacanya, walaupun dibarengi dengan tujuan lain. Dan ada menurut pendapat yang tidak begitu kuat, tidak haram baginya bila memutlakkan tujuannya, dan juga tidak haram tanpa adanya tujuan membaca Al-Quran seperti membenarkan bacaan yang keliru, mengajarkannya, mencari keberkahan, dan berdoa. Jadi pendapat di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin ini juga sama dengan Imam Nawawi, niatkan yang lain, jangan niat membaca Al-Quran. Nah, dari sisi mazhab Imam Maliki, itu memperbolehkan perempuan yang haid membaca Al-Quran secara mutlak. Mazhab Imam Maliki memang. Kalau imam tiga yang lain tidak. Bahkan bagi perempuan yang mengajar atau diajar,
yang di dalam kondisi haid boleh juga menyentuh mushafnya. Ini Imam Malik sangat ringan ini. Alasannya adalah bahwa orang junub itu bisa dengan mudah menghilangkan yang bisa membuatnya dilarang menyentuh Al-Quran. Tinggal mandi besar saja kalau orang junub. Nah, kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa orang yang haid boleh membaca Al-Quran dalam kondisi masih mengeluarkan darah secara mutlak. Jadi Imam Malik itu secara mutlak boleh sekalipun sedang haid mengeluarkan darah. Baik dia khawatir lupa hafalan maupun tidak. Nah, ini di dalam salah satu kitab yang disebutkan oleh Mang Hasan, kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Itu di juz 18 halaman 322. Nah, ada juga keterangan yang lain, kecuali orang-orang yang mengajar dan orang yang belajar, meskipun dalam kondisi haid atau junub, itu boleh. Artinya haram bagi mukallaf menyentuh mushaf dan membawanya kecuali dalam kondisi sebagai pengajar atau yang belajar. Maka boleh bagi keduanya menyentuh sebagian atau papan tulis yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada, kalau ini keterangan di dalam kitab mazhab Imam Malik juga. Jadi memang antara tiga mazhab yang lain dengan mazhab Imam Malik, yang paling ringan Imam Malik ini. Sekalipun junub, haid, itu boleh untuk tujuan belajar dan mengajar. Bahkan dikatakan tadi, membaca itu juga boleh. Tapi bagi kita untuk amannya memang, niatkanlah, karena kita menganut mazhab Imam Syafi'i ya sebagian besar, niatkanlah itu seperti sarannya Imam Nawawi, bukan membaca Al-Quran, tapi berzikir, berdoa, menggunakan Al-Quran. Itu akan lebih, di hati itu lebih sreg ya. Nah, mengenai handphone tadi, keterangan dari Mang Kiai Mumu itu sudah cukup jelas. Itu juga bisa dianalogikan dengan kitab yang lain, yang di situ ada tafsir Al-Quran, ada tafsirnya, itu sudah sepakat para ulama dianggap sebagai buku, bukan Al-Quran. Jadi memegang pun tidak batal, dalam kondisi batal tidak apa-apa. Bahkan tadi yang memang pendapat, kalau menurut saya jauh dari takzim ya, kalau di dalamnya ada Al-Quran terus handphonenya dibawa ke toilet juga tidak apa-apa. Nah, kalau menurut saya, kalau di dalamnya ada Al-Quran, handphonenya ya sebaiknya jangan dibawa ke toilet. Atau tadi jalannya, kalau memang keburu-buru, kalau Mas Etno biasa rapat di hotel, lalu pengen ke toilet, handphonenya ditinggal nggak bisa, ya terpaksa dibawa ke toilet, tadi pakai caranya yang diterangkan oleh Mamang Kiai Mumu, dimatikan aja aplikasi Al-Qurannya, jangan dibuka dalam kondisi dibuka. Baik, itu memang yang bisa saya sampaikan. Jadi kita pengetahuan pagi ini ada pendapat Imam Malik yang sangat ringan mengenai membaca Al-Quran ketika kondisi haid atau junub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.